Sekarang ini pengen ngebahas tentang cerita untuk masa mudaku. Surat untuk masa mudaku. Aku sangat terinspirasi dari karakter Simon di sini. Sebenarnya cerita untuk masa mudaku ini menceritakan soal Kefas yang merupakan anak panti yang dititipkan oleh panti oleh ayahnya dengan janji akan kembali. Dia punya masa lalu yang masa kecil yang kurang baik, jadi dia punya trauma ketika adiknya meninggal. Nah, kasihnya Pak Simon ini yang aku highlight di apa namanya di uh, film ini, karena Pak Simon ini adalah orang yang penuh dengan kasih, walaupun digalakin segimanapun sama seluruh anak panti gitu ya, karena trauma anak-anak panti yang sebelumnya punya pengurus yang korupsi, dia tetap sabar. uh, di film ini tuh kayak aku diajarin bahwa untuk bersyukur gitu. Pak Simon sendiri punya banyak trauma yang nanti akan diceritakan di film ini. Pak Simon sendiri punya punya apa ya? Punya masa lalu yang dia belum berdamai sebenarnya sama masa lalunya, tapi dia memutuskan untuk apa namanya untuk berbuat baik sama orang, menunjukkan kasihnya sama orang gitu ya, karena dia adalah orang yang sangat baik gitu. Kisah-kisah atau cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang ada di panti membuat dia kayak akhirnya justru tersenyum kembali. Sebagai orang yang ada di panti, dia tidak ingin menunjukkan ketidaksempurnaan dia, artinya traumanya dia tuh tidak mau ditunjukkan, padahal dia punya trauma yang sangat besar. Dia punya trauma yang sangat besar. Dia punya kepahitan di masa lalu yang membuat dia memutuskan untuk bunuh. Sebagai orang yang di panti, dia cuman mau menunjukkan kasihnya. Surat untuk masa muda ini banyak mengajarkan kita bahwa segimanapun masa muda kita nggak boleh tenggelam sama trauma itu. Tenggelam dengan trauma karena gini, karakter Kefas pun dia punya trauma yang membuat dia sangat protektif sama anaknya pada saat dewasa. Awalnya mungkin aku berpikir ya memang ayah seharusnya seperti itu, tapi si Kefas ini kayak beneran protektif gitu sama apa yang ada di sama apa yang dilakukan sama si anaknya itu. Dan film ini sangat menggambarkan itu, sampai akhirnya dia kacau lah kehidupan dewasanya pun sekalipun kacau lah. Intinya adalah si Simon ini, aku ngerasa Pak Simon ini memberikan joy, memberikan sukacita, memberikan satu hal yang kita namakan kasih kepada anak-anak panti tersebut, walaupun di kacauan sekalipun, karena Pak Simon tahu betul perasaan anak-anak panti, karena diceritakan di sini Pak Simon adalah sesosok orang yang juga grow up di panti, atau tumbuh di panti asuhan yang sama seperti dengan anak-anak itu. Jadi dia kayak tahu betul gimana cara menghadapi anak-anak panti tersebut. Mungkin setiap anak panti punya trauma, tapi Pak Simon bisa menghandle hal itu. Yang aku belajar dari Pak Simon adalah, jujur aja guys, kalau masalah hidup yang aku jalani sekarang atau trauma di masa hidup, aku ngerasa juga sendirian. Pak Simon pun pernah ngerasa sendirian. Tapi Pak Simon ini mengajarkan aku banget untuk terus berbuat baik dan menebarkan kasihnya walaupun kita punya trauma. Maksudnya gini, ketika ngomongin soal menebarkan kasihnya gitu ya,
aku pernah melewati apa yang dilewati sama Pak Simon ini. Aku pernah gagal terapi, sehingga aku pernah juga berpikir bahwa mungkin sampai sekarang aku berpikir bahwa aku nggak ada gunanya lah di sini. Aku apa maksudnya, aku lebih baik duluan lah, aku lebih baik gitu. Tapi aku selama masih dikasih kesempatan untuk hidup ya, aku mau terus menghibur orang. Makanya alasan aku ke YouTube ini ya begini, menghibur orang itu. Aku mau terus berguna, menebarkan kasihnya ke orang. Aku pun pernah mencoba untuk melakukan hal tidak gitu ya, mengakhiri perjalananku ini. Tapi Pak Simon ini sangat mengajarkan aku bahwa kasih itu beneran ya, sabar. Kasih itu beneran terbentuk dari apa yang dinamakan ketulusan hati. Kayak di awal-awal Pak Simon ini di apa namanya, di bikin gak betah sama anak-anak panti. Tapi di di pertengahan atau pada saat kejadian itu terjadi, Pak Simon tetap istilahnya mempergunakan kasihnya untuk sabar gitu mendidik anak. Dan Pak Simon ini dapat mengerti perasaannya anak-anak kayak gimana, dan dia makanya bisa menebarkan kasihnya itu ke setiap anak-anak gitu. Walaupun dia sendiri punya trauma ya, dia sendiri pengen melakukan segala sesuatu yang buruk-buruk ya, tapi Pak Simon ini tetap mempergunakan kasihnya dan tetap menebarkan kasihnya walaupun dengan kondisi seperti itu kan yang susah ya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Bye guys.